kemudian Anda punya mata. Kalau saya beli mata Anda 200 juta, Anda mau? Kalau saya beli mata Anda 200 juta, Anda mau? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi di kanal Mendampingi UMKM. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan sejahtera selalu ya. Hari ini kita akan bahas mengenai permodalan. Ini saya jalan pagi ya. Ini saya jalan pagi di rumahan dekat rumah saya. Nah, kita akan bahas topik mengenai permodalan. Sesuatu yang paling sering dikeluhkan ketika saya melakukan pendampingan. Nah, saya mau cerita nih Bapak Ibu. Mungkin ini permasalahan kita ya, permasalahan Bapak Ibu ketika memulai usaha atau mau mengembangkan usaha ya, stuck dengan permodalan. Nah, ceritanya gini, ketika di suatu pelatihan ada yang mengeluhkan, aduh saya mau mulai usaha nih tapi saya nggak punya modal. Ada hal menarik yang dibahas oleh pelatih di pelatihan ini. Nah, ini saya ingat terus ya, si pelatih ini bilang, Anda mau modal? Ya. Anda punya ginjal gitu ya, Anda punya ginjal? Punya dong, ya kan? Nah, kalau misalkan saya hargai ginjal Anda 100 juta, Anda mau? Si penanya ini diam ya. Kemudian Anda punya mata. Kalau saya beli mata Anda 200 juta, Anda mau? Lagi-lagi terdiam si peserta ini. Nah, kemudian si pelatih ini bilang, kalau begitu Anda punya modal yang cukup untuk melakukan atau start usaha Anda gitu ya. Di penjelasannya, ini saya disclaimer juga ya, si pelatih ini tidak menyarankan si peserta ini untuk jual ginjal atau jual mata. Tapi dia memberitahu bahwa ketika kita masih hidup, kita masih bisa beraktivitas, itu sebuah modal yang cukup untuk kita memulai atau mengembangkan usaha. Modal itu bukan cuma uang, banyak ya, kesehatan, pertemanan, kemudian pengetahuan, kemampuan kita dalam melakukan sesuatu itu modal yang cukup. Nah, kita tinggal menggali kira-kira modal kita banyaknya di mana? Apakah di uang? Kalau modal di uang mungkin jadi investor pilihan menarik. Apakah kemampuan? Kalau kemampuan berarti kita bisa menjual kemampuan kita untuk memulai suatu bisnis. Apakah pengetahuan? Pengetahuan juga bisa dijual untuk melakukan suatu bisnis ya. Nah, sekarang gimana cara startnya? Bagi Anda yang belum memulai bisnis, Anda bisa belajar atau mencari pengetahuan mengenai membuat proposal bisnis, ya kan? Membuat proposal bisnis, Anda bisa detailin bisnis apa yang mau Anda buat, Anda tuliskan dalam proposal bisnis. Ya, kalau belum bisa, coba di-search saja. Di YouTube ini banyak ya. Di internet banyak sekali materi-materi yang membahas tentang proposal bisnis. Bagi Anda yang mau mengembangkan usaha, Anda harus buat pembukuan, buat rencana bisnis juga. Jadi arah usaha Anda bisa kelihatan. Bisnis ini sebenarnya mau saya bawa kemana? Bisnis ini bukan cuma untuk Anda nantinya, tapi untuk investor misalkan, ya, donatur misalkan, dan lain-lain ya. Dan untuk Anda sendiri, kalau Anda punya proposal bisnis yang bagus, Anda bisa membuat bisnis Anda lebih terarah gitu ya. Nah, nanti pada video-video berikutnya kita juga akan bahas mengenai step by step membuat proposal bisnis ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk tetap terus belajar bersama ya. Saya kira hari ini itu dulu untuk permodalan. Jadi untuk Anda yang saat ini mau mulai usaha tapi bingung, Anda coba gali Anda ini mampunya di mana. Modal itu tidak harus uang. Modal itu bisa kemampuan, bisa pengetahuan, bisa pertemanan dan lain-lain. Itu yang bisa dijadikan modal bisnis. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.